فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Masih pada kajian rutinitas kita bainal maghrib wal isya dari kitab tauhid alladzi huwa haqqullah 'ala nabi. Kajian mengkaji seputar tauhid pengesahan Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid adalah ibadah. Memurnikan ibadah dalam wujud tauhid hanya kepada Allah. Pada pertemuan malam sebelumnya, walhamdulillahirabbil alamin, kita memuji Allah. Dengan izinnya telah kita selesaikan bab yang ke-32 tentang tawakal. Dan arti dari tawakal adalah berserah diri, menyandarkan harapan dan asa kepada Allah semata. Dan kita kaji bahwasanya tawakal merupakan syarat dari kesempurnaan keimanan. Serta tawakal juga merupakan tanda atau alamat dari orang-orang yang beriman. Tawakal merupakan hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih-lebih lagi selain beliau. Dan pada pertemuan kita malam hari yang berbarokah ini kita akan ambil judul bab baru. Kita mulai kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi, bab as-salisu wa thalathun, bab yang ke-33. Sama seperti 3 bab sebelumnya, beliau jadikan potongan ayat sebagai materi dari judul bab. Akan kita dapati kesimpulannya judul bab, pokok pembahasan apa setelah kita membaca ayatnya. Kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, qaulullah ta'ala, perkataan Allah yang maha tinggi. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah, balasan dan ganjaran Allah akan perbuatan mereka yang menyelisihi syariat Allah. Makrullah hukuman, makrullah al-uqubah, ganjaran dan balasan dari Allah akan perbuatan yang setimpal. Fala ya'manu makrullah, tidak ada merasa aman dari hukuman Allah illal qaumul khasirun, melainkan mereka adalah kaum yang merugi. Nah, barakallahu fikum jami'an. Jadi apa yang beliau bawakan sebagai judul bab merupakan potongan ayat dari surat Al-A'raf. Kita simpulkan dulu apa yang beliau maksud dari judul bab berupa ayat ini. Secara garis besar, apa yang telah kita baca dari potongan ayat serta ayat-ayat yang lainnya serta masail yang akan datang. Judul bab berporos pada al-khauf min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Atau takut, khawatir dari makar Allah. Sebenarnya al-amnu min makrillah, al-khauf min makrillah. Akan datang juga nanti dari hadis-hadis
Kalau kita artikan al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, ini adalah perbuatan orang-orang yang merugi. Akan datang nanti juga perbuatan orang-orang yang dolim, perbuatan orang-orang yang kafir. Atau lawan dari itu al-khauf min makrillah, merasa khawatir dan merasa takut dari makar Allah. Kita artikan tadi makar depan adalah hukuman. Makar artinya adalah balasan dan ganjaran dari Allah Rabbul Alamin. Sebelum kita masuk untuk mengkaji tafsir ayat ke-99 dari surat Al-A'raf, al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari hukuman Allah, merasa aman dari balasan dan ganjaran Allah merupakan ciri-ciri orang kafir. Nah, dari apa yang kita lihat tentang tafsir ayat ini, al-amru min makrillah, al-khawfu min makrillah, para mufassirun dan para ulama mengartikan tentang makna makar Allah, merasa aman dari makar Allah adalah sebagian kaum atau sekelompok kaum yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala namun masih melakukan maksiat dari sisi menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat namun tidak bersyukur, maka mereka balas dengan merasa aman, menganggap bahwasanya tidak akan ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang begitu banyak Allah Subhanahu wa taala anugerahi kepada mereka. Namanya istidraj. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sanastadrijuhum, kami akan berikan istidraj kepada mereka dari sisi apa yang mereka tidak sangka-sangka. Diktekanlah kepada mereka, kumandangkan kepada mereka, inna kaidi matin, sesungguhnya tipu daya Allah sangatlah kuat. Arti dari al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Allah memberikan anugerah kepada hamba. Anugerah tersebut tidak disyukuri, malah dikufuri. Dengan cara masih terus melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa aman bahwasanya maksiat tersebut tidak akan diberikan ganjaran dan balasan oleh Allah dengan setimpal. Melakukan dosa, melakukan maksiat, tidak khawatir tentang sesuatu yang akan menimpa mereka dari hukuman dan Allah, ini namanya makrullah. Nah, al-amnu min makrillah, kurang lebih judul babnya demikian, atau al-khauf min makrillah, pada dua sisi yang berlawanan dari dua pihak yang berbeda. Al-amnu min makrillah, yang merasa aman dari hukuman Allah, sifat orang-orang yang merugi dari kalangan orang kafir. Al-khauf min makrillah, merasa khawatir dan takut dari makar Allah, hukuman Allah, adalah ciri-ciri orang mukmin yang merupakan buah hasil dari mempelajari bab ini, termasuk realisasi tauhid. Ini judul babnya telah kita simpulkan dari potongan ayat yang beliau bawakan. Kemudian kita akan singgung dulu seperti biasanya bab-bab yang lain. 30 bab telah kita kaji. Kita sering katakan bahwasanya fikih, pemahaman dari sang penulis terdapat atau terletak pada judul babnya yang berkaitan dengan kitab tauhid. Jadi apa keterkaitan antara judul bab ini dengan kitab tauhid? Nah, tauhid seseorang akan tercoreng, akan gugur, akan luntur apabila dia merasa aman dari makar Allah, hukuman. Allah telah berikan dia nikmat yang begitu banyak, namun dia balas dengan cara menyelisih syariat Allah dengan maksiat. Tidak akan merasa takut orang tersebut akan dibalas dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata yang lain, judul bab ini dengan kitab tauhid keterkaitannya adalah kesempurnaan tauhid. Seseorang hendaknya ada dalam dadanya merasa khawatir dan takut untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memahami barakallahu fikum sebagai insan yang beragama bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, kita sebagian daripada manusia. Allah janjikan. Nah, sebelumnya usahanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan
Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dialah yang telah menciptakan kalian, di antara kalian ada yang kafir, di antara kalian ada yang mukmin. Hanya ada dua jenis orang ini. Meskipun secara terperinci kita dapat ada golongan yang ketiga yakni munafik, hanya saja Allah memvonis orang munafik masuk dalam kategori kafir. Di sisi kehidupan dunia mereka ingin menempatkan di tengah-tengah. Mukmin dengan lisan mereka, hanya saja Allah memvonis hati mereka lebih dekat kepada kekufuran. Hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman. Dan mereka lebih dekat kepada kekufuran, yang orang munafik. Juga kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru. Nah, orang yang beriman mereka kafir. Beriman lagi mereka kafir lagi. Terakhir Allah vonis mereka kafir dengan keadaan terakhir. Jadi hanya kembali kepada dua jenis orang, mukmin atau kafir. Orang munafik masuk dalam jenis yang kafir. Setelah menerangkan tentang dua jenis orang tersebut, mukmin dan kafir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Sebagian mereka ada yang di surga, sebagian lagi ada yang di neraka. Surga dan neraka ungkapan tentang balasan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada dua pihak yang Allah bedakan dalam penciptaan mereka tadi di depan. Yang mukmin tempatnya di surga. Nah, yang kafir tempat mereka di neraka. Ini hukum bagi kehidupan akhirat akan kedua pihak tersebut. Kesimpulan dari sini bahwasanya ada balasan, ada ganjaran bagi masing-masing mukmin dan kafir. Mukmin balasannya surga, kafir balasannya neraka. Nah, dan dari situ Allah Subhanahu wa taala menciptakan bahwasanya penduduk surga ada amalan-amalan yang mengantarkan mereka kepada surga, serta penduduk neraka ada amalan-amalan yang mengantarkan mereka ke dalam neraka. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dira, fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannah fa yadkhulaha. Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira, fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang panjang tadi kita bacakan di depan potongannya. Bahwasanya ada seseorang dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Sampai-sampai jarak antara dia dengan neraka hanya sehasta. Sangat dekat. Sangat dekat. Namun ternyata catatan dia, yakni catatan di Lauhul Mahfuz yang berisikan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwasanya dia adalah penduduk surga. Akhirnya dia beramal, merubah jalan hidupnya dia tadi mengamalkan penduduk neraka. Akhirnya dia mengamalkan amalan penduduk surga, kemudian dia wafat di atas amalan penduduk surga. Akhirnya dia masuk ke dalam surga. Hadis yang terakhir juga mengatakan bahwasanya dan seseorang yang mengamalkan amalan penduduk surga sampai-sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga, hanya sehasta. Nah, kemudian catatan dia berisikan bahwasanya dia adalah penduduk neraka. Akhirnya dia mengamalkan amalan penduduk neraka, kemudian dia meninggal dunia. Jadilah dia penduduk neraka. Artinya dari hadis ini kita ingin simpulkan, masuk ke dalam surga ada amalannya, masuk ke dalam neraka pun ada amalannya. Nah, orang yang merealisasikan tauhid, barakallahu fikum jami'an, hendaknya merasa takut dari makar Allah, bahwasanya jangan sampai Allah celupkan dia ke dalam neraka. Ada perasaan takut tersebut. Ini namanya al-khauf min makrillah. Khawatir dan takut akan hukuman Allah. Jadi termasuk realisasi dari tauhid, termasuk memurnikan makna tauhid adalah perasaan takut kita untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bergantung hanya dengan amalan kita. Wallahi, orang-orang soleh terdahulu tak ada tandingannya, tak ada bandingannya amalan kita dengan amalan mereka. Ilmu mereka yang luar biasa, memahami Al-Quran dan hadis yang mereka baca. Nah, tetap saja ada perasaan takut dalam dada mereka dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Datang beberapa hadis yang menerangkan bahwasanya dia adalah penduduk surga. Datang dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga. Ya, mereka masuk ke dalam surga, Ali di surga. Datang hadis secara khusus bahkan untuk dia sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dakhaltul jannata wa ra'aitu qasran min dhahab wa min jambihi atau wa min jambiha na'am imra'atun tatawadda."
Aku masuk ke dalam surga, aku melihat ada istana yang terbuat dari emas. Di samping istana tersebut terdapat seorang wanita yang sedang berwudu. Fakultu liman hadza al-qasr, aku tanya kepada dia, istana ini milik siapa? Kata wanita tersebut, li rajulin minal Arab, milik seseorang dari bangsa Arab. Kata Nabi SAW, fakultu ana minal Arab, aku orang Arab. Liman hadzal qasr, aku orang Arab, milik siapa ini? Li rajulin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, milik seseorang dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qultu ana Muhammad, ya aku adalah Muhammad. Liman hadzal qasr? Li Umar bin Khattab, Umar penduduk surga. Dengan hadis yang barusan kita baca. Namun perhatikan ketika dia di akhir hayatnya, ketika tiba sakratul maut, barakallahu fikum jami'an. Ketika sedang terkapar dengan 12 lubang tusukan di tubuhnya, dia menjadi bahwasanya tidak akan selamat dari tusukan ini, tidak mungkin hidup kembali. Nanti ini tiba ajalnya. Nah, apa yang diucapkan ketika itu, dia katakan bahwasanya wailul li wa li ummi illam yaghfirli rabbi. Celaka aku, celaka kedua orang anak, celaka aku, celaka ibuku ketika Allah tidak mengampuni aku, sambil mengucurkan air mata. Padahal ada jaminan dari Nabi SAW bahwasanya dia masuk surga. Dan masih merasa takut bahwasanya jangan sampai aku tidak diampuni oleh Rabb. Jadi rasa takut hendaknya ada dalam dada kita. Pada kisah yang berbeda juga datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sama kita kemukakan di depan bahwasanya dia dijamin oleh Nabi SAW untuk masuk ke dalam surga. Terdapat jaminan dari Nabi SAW untuk dia masuk ke dalam surga, namun dia pernah bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah bin Yaman, pemilik rahasia Nabi SAW tentang orang-orang munafik. Karena Hudzaifah bin Yaman pernah diberitakan oleh Nabi SAW tentang nama-nama orang munafik secara detail yang tidak beliau beritakan kepada orang lain. Umar bin Khattab secara pribadi dia bertanya, ya Hudzaifah, anshuduka billah, adzakarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimman dzakar. Wahai Hudzaifah, aku minta kepada engkau atas nama Allah, tekankan. Karena pada siapa yang meminta dengan nama Allah, jangan ditolak permintaan tersebut. Permintaan yang tegas. Aku minta kepada engkau dengan nama Allah. Apakah Nabi SAW menyebutkan nama aku termasuk orang-orang munafik? Nah, dengan begitu banyak jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di penduduk surga, takut merasa takut bahwasanya jangan sampai dia juga termasuk orang munafik. Kata Hudzaifah bin Yaman, nah tidak, Rasulullah SAW tidak menyebutkan nama engkau. Namun aku tidak akan menjawab pertanyaan yang sama kepada orang lain. Ada perasaan takut kepada hukuman dari Allah, balasan dari Allah. Ini makna dari makruf. Jadi penulis ingin pahamkan kepada kita, ingin ajarkan kepada kita bahwasanya sempurnanya tauhid seseorang selalu takut akan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya bersandar kepada amalan bahwasanya aku telah sholat malam setiap malam. Aku puasa, tentu puasa Daud atau puasa yang lainnya. Aku telah menyumbangkan hartaku begitu banyak. Kelas aku sudah selamat dunia akhirat. Tidak seperti itu, bahkan hendaknya merasa takut. Jangan sampai Allah tidak menerima amalan kita. Jangan sampai Allah Subhanahu tidak mengampuni dosa kita. Ini makna dari realisasi tauhid. Nah, kita akan masuk kepada ayat, tafsir dari ayat ini. Ayat yang ke-99 dari surat Al-A'raf boleh dijadikan sebagai potongan ayat akan 6 judul bab. Ingin jauh memahami tentang makna ayat berkaitan dengan makrullah pada judul bab, kita akan baca dari beberapa ayat sebelumnya karena oleh keterkaitan yang erat. Besok ke sini ayat yang ke-99, kita akan baca 2 ayat sebelumnya atau 3 ayat sebelumnya. Dimulai dari perkataan Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat yang ke-696 menceritakan tentang penduduk satu negeri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun.
Kita terjemahkan dari atas, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya saja penduduk negeri mereka beriman serta bertakwa, niscaya kami akan bukakan kepada mereka berkah dari langit serta dari bumi. Berkah dari langit air hujan, berkah dari langit rahmat dari Allah, berkah dari permukaan bumi semacam hasil bumi, tumbuh-tumbuhan, tanaman yang bermanfaat bagi mereka. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Oleh karena itu kami siksa mereka dengan apa yang mereka perbuat. Jadi awal ayat pertama beliau singgung bahwasanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena buah dari amalan perbuatan. Allah lanjutkan lagi setelah itu. Afa amin ahlul qura, apakah penduduk negeri merasa aman ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun, akan datang kepada mereka siksaan dari kami malam hari dalam keadaan mereka tertidur? Apakah mereka merasa aman akan hal tersebut? Awa amin ahlul qura, apakah penduduk negeri penduduk negeri mereka merasa aman ayyatiyahum ba'suna duhan, akan datang kepada mereka siksaan di awal siang waktu duha. Wahum yal'abun, dalam keadaan mereka sedang bermain-main, bersanda gurau, bercanda. Afa aminu makrullah, Allah tutup dengan ayat ini. Apakah mereka merasa aman dari hukuman Allah, balasan Allah, ganjaran Allah? Fala ya'manu makrullahi illal qaumul khasirun. Tidaklah merasa aman dari hukuman atau ganjaran Allah, melainkan mereka adalah kaum yang merugi. Ayat ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum jami'an merupakan teguran keras bagi orang yang mau memahami Al-Qur'anul Karim dengan kisah yang Allah bawakan. Tertuju kepada penduduk negeri yang Allah anugerahkan, Allah limpahkan kepada mereka nikmat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kalian mau menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah kalian bisa menghitungnya. Berapa banyak? Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian sendiri ada nikmat Allah, apakah kalian tidak melihatnya? Mulai dari nikmat mata yang bisa melihat, nikmat mulut yang bisa berbicara, mengungkapkan isi hati kita, nikmat hidung yang bisa digunakan untuk bernapas, nikmat telinga yang bisa digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, nikmat kedua tangan bisa memberi dan menerima, nikmat kaki yang bisa melangkah kemanapun kita ingin pergi, dan seterusnya. Yang besar, yang kecil, yang banyak, yang sedikit. Dari ayat ini menegur bahwasanya begitu banyak nikmat Allah kepada hamba-hambanya, hanya saja mereka membalasnya dengan maksiat, tidak disyukuri, bahkan dikufuri. Orang seperti ini Allah ancam mereka. Apakah mereka merasa aman, tidak takut dengan hukuman Allah? Dalam sisi mereka orang yang melampaui batas, tidak takut sama sekali. Melakukan dosa di siang hari, masih bisa mereka tidur nyenyak di malam hari. Tidak takutkah mereka di malam hari akan datang hukuman dari Allah? Melakukan dosa di malam hari, masih sempat mereka untuk bermain-main di siang hari. Tidak amankah mereka dari makar Allah Subhanahu wa taala? Ini orang tidak peduli dengan keadaan. Orang tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala merupakan balasan dan ganjaran di hari kiamat. Adapun orang mukmin, barakallahu fikum jami'an, menyadari bahwasanya dosa adalah kebinasaan. Makanya datang dalam perkataan sebagian salaf bahwasanya orang munafik, dosa besar yang dia lakukan. Perhatikan tentang ungkapan ini. Orang munafik, dosa besar yang dia lakukan ibaratnya seperti datang nyamuk di hidungnya, dia usir, tak peduli. Namun orang mukmin, dosa kecil yang dia lakukan, dia anggap itu adalah satu gunung yang besar yang suatu saat bisa jatuh menimpa dia. Karena jangan dinilai tentang besar dan kecilnya dosa, namun kita lihat betapa besar zat yang kita maksiati. Termasuk kesempurnaan tauhid seseorang selalu merasa takut akan satu dosa yang dia perbuat. Wallahi dosa membinasakan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Al-Ankabut tentang Allah membinasakan beberapa kaum yang mendustakan nabi mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakullan akhadna bi dzambi, faminhum man arsalna 'alaihim hasiban,
wa minhum man akhadathumur rajatu wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man agraqna wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Seluruh umat kami binasakan mereka dengan dosa mereka. Allah ajarkan kepada kita dalam Al-Quran surat Al-Ankabut. Seluruh umat kami binasakan dengan apa? Dengan dosa. Di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka hujan batu. Di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala binasakan dengan suara yang menggelegar dari langit. Di antara mereka ada yang Allah Subhanahu goncang dengan gempa bumi, mati seketika. Di antara mereka juga ada yang Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan. Allah tutup dengan perkataannya, "Wa ma kana Allahu liyadzlimahum." Tidaklah Allah mendolimi mereka, walakin kanu anfusahum yadzlimun. Hanya saja mereka yang mendolimi diri mereka sendiri. Di depan disebutkan tentang kaumnya Nabi Lut, dibinasakan dengan hujan batu. Disebutkan juga tentang kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, dibinasakan dengan suara yang menggelegar. Dengan perbuatan seperti ini, melakukan dosa tapi menganggap sepele, menganggap remeh, tidak merasa takut dengan dosa yang dia perbuat. Ini tentang makna makro Allah adalah Allah berikan kepada kalian nikmat, kemudian kalian tidak mensyukuri, bahkan dikufuri. Jangankan pada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, manusia saja, kalau dia telah memberikan kita gaji, upah, jadi butuh tenaga kita, pekerjaan kita, ternyata tidak kita bekerja, tentu yang tersebut akan marah, murka. Orang ini tidak tahu syukur nikmat, sudah diberi gaji malah nggak bekerja. Nah, padahal hubungan kita dengan dia hanya berupa gaji, pekerjaan. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kedua buah batang, memberikan kepada kita 6 nikmat mulut, al-muhim apa yang ada di wajah kita, begitu banyak nikmat turun ke bawah, baik itu organ tubuh bagian dalam ataupun organ tubuh bagian luar, al-muhim seluruh nikmat yang ada pada diri kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian masih merasa aman ketika kita melakukan dosa, menunjukkan orang tersebut tidak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari dia berupa syariat Allah. Apalagi anugerah yang begitu banyak. Terkadang sebagian orang tertipu bahwasanya kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak manusia itu melampaui batas ketika dia merasa dalam keadaan dia berada dalam keadaan yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para salafun salih ridwanullahi alaihim ajma'in, ketika Allah bukakan kepada mereka perbendaharaan duniawiya, wallahi mereka menangis. Sebagian kita ketika Allah memberikan kita keadaan lapar, miskin, seakan-akan tidak terima. Mau yang kenyang, mau yang banyak, mau yang kaya. Makanya dikejar kekayaan tersebut, dikejar kekenyangan tersebut, dikejar keistimewaan kehidupan dunia tersebut. Wa illa para salaf dahulunya ketika Allah gelontorkan kepada mereka harta, wallahi mereka takut. Mereka mau jangan sampai ini istidraj. Datang kisah dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari. Waktu itu dia sedang dalam keadaan berpuasa menahan lapar, beramal soleh yang merupakan bekal bagi dia di kehidupan akhirat. Kemudian tiba di sore hari menjelang maghrib, sebagian orang memberikan kepada dia kurma. Dalam keadaan hari itu dia belum memiliki makanan yang mungkin dia bisa gunakan untuk berbuka. Datang kepada dia beberapa kurma. Nah, dalam hati mengatakan begitu, beruntung aku, mujur sekali aku. Baru kurma diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia teringat bahwasanya dahulunya saudaraku Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair nama yang terkenal, sahabat yang mulia, muhajirin. Dia meninggal di perang Uhud. Dia ceritakan kita sedikit tentang Mus'ab bin Umair bahwa dahulunya dia adalah saudagar kaya di kota Makkah sebelum hijrah. Orang tuanya orang terpandang terkaya di kota Makkah. Dia sendiri adalah pemuda yang ganteng. Ketika dia keluar rumah, wanita-wanita cantik siap menengok ke jendela-jendela mereka, meneriakkan nama Mus'ab bin Umair. Al-muhim dia adalah orang yang terkenal kaya dan ganteng.
Namun ketika dia meninggal di perang Uhud, dia meninggalkan, ketika berhijrah dia tinggalkan seluruh kemegahan dan kemewahan harta benda dia, karena orang tuanya tidak Islam bersama dia. Akhirnya harta bersama orang tuanya. Dia hijrah meninggalkan seluruh harta bendanya di kehidupan di Makkah. Akhirnya ketika dia meninggal di perang Uhud, yang menutupi jasadnya dia hanya secarik kain, kata Abdurrahman bin Auf, yang apabila menutupi kepalanya akan tersingkap kakinya, yang apabila ditutup kakinya tersingkap kepalanya. Kemudian dia Mus'ab bin Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Inni khasyitu an takuna hasanatuna ujilat lan." Aku khawatir bahwasanya kenikmatan di kehidupan dunia kami disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya di kehidupan akhir kita akan disiksa. Karena begitulah keadaan orang-orang kafir yang kita dapati. Dibukakan kepada mereka perbendaharaan duniawi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Adhabtum thayyibatukum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha." Kalian diberikan kenikmatan dengan kehidupan yang puas di kehidupan dunia. Al-yawma tujzauna 'adzabal hun. Sekarang di kehidupan akhirat kalian akan disiksa dengan siksaan yang hina. Abdurrahman bin Auf memberikan kita pelajaran bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala membukakan kita perbendaharaan duniawi, jangan sampai itu adalah istidraj. Karena setiap orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Miskin, lapar, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Orang kaya dengan kehidupan kemegahan, kehidupan mewah dia juga dituntut untuk bersyukur. Sama halnya kalau yang miskin tidak bersabar akan diuji akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya yang tidak bersyukur juga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing ada ujiannya. Bukan berarti orang kaya tersebut tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka akan lebih banyak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingin berikan pelajaran barakallahu fikum jami'an bahwa harta kekayaan seseorang zaman dahulu para sahabat mereka bahkan lari dari harta. Padahal Allah Subhanahu bukakan kepada mereka harta benda duniawi. Perhatikan Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang materi rezeki. Kalau beliau akan menjadi orang yang terkaya di permukaan bumi. Beliau diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, engkau mau pilih jadi rasul tapi hamba biasa atau nabi dalam keadaan engkau adalah seorang raja." Raja tentunya kita tahu hidup dengan kelengkapan. Beliau memilih untuk hanya sekedar hamba biasa dengan predikat rasul yang lebih mulia daripada nabi. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta." Ya Allah, berikan rezeki kepada keluarganya Muhammad dalam bentuk makanan pokok. Rezeki banyak, hanya ini yang beliau minta, bisa makan hari ini, makan besok makan, tak peduli dengan baju mungkin yang robek, tak peduli dengan tempat tinggal yang mungkin sempit, yang kecil, tak peduli dengan kendaraan yang istimewa. Al-muhim cuma sekedar bisa makan, menegakkan tulang punggung, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa cita-cita kita selama ini? Ingin punya rumah megah, itu bukan cita-cita Nabi SAW.